Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Andi Rahman selaku dosen literasi teknologi dan informasi, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi literasi teknologi dan informasi kelas E. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NPM 203402056. Di sini saya akan mempresentasikan tugas literasi teknologi dan informasi yang berkaitan dengan pembuatan proposal PKM. Proposal PKM yang saya ambil yaitu berjudul Smart Rubbish Bin, Pemilah Sampah Organik dan Anorganik. Agenda yang akan saya bahas di sini yaitu pertama mengenai identifikasi masalah, yang kedua mengenai komponen yang berkaitan dengan masalah, yang ketiga tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu mengenai anggaran biaya. Next. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang identifikasi masalah. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang tidak pernah ada habisnya saat ini, khususnya di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, jumlah timbunan sampah secara nasional terdiri dari 200 kabupaten atau kota, yaitu sebesar 21,45 juta ton pada tahun 2021. Produksi timbunan sampah di Jawa Barat tercatat sebesar 2,1 juta ton. Saat ini masih banyak sampah yang berserakan, khususnya yang saya teliti di sekitaran kota Tasikmalaya dan juga di pinggiran jalan juga masih belum tersedia tempat sampah yang lengkap, sehingga menyebabkan sampah sulit untuk diolah. Banyak efek negatif yang akan ditimbulkan oleh adanya sampah yang masih berserakan. Sampah yang berserakan tidak hanya akan mencemarkan lingkungan saja, tetapi juga akan menimbulkan efek negatif lainnya, seperti terjadi bencana banjir, lingkungan menjadi kumuh, dan menjadikan sarang penyakit. Seiring berkembangnya teknologi, maka untuk memecahkan masalah ini saya akan menghubungkan dengan Internet of Things, yang mana idenya yaitu membuat Smart Rubbish Bin, pemilah sampah organik dan anorganik. Jadi tempat sampah ini akan dapat memisahkan mana sampah organik dan juga anorganik, yang nantinya sampah anorganik juga akan diolah menjadi sebuah kerajinan tangan. Next, untuk selanjutnya yaitu komponen yang berkaitan dengan masalah. Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dalam hal ini berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan yang tidak terpakai. Contohnya seperti kulit buah, sisa sayuran, kertas, ranting pohon, dedaunan kering, dan sebagainya. Next, yaitu sampah anorganik merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan buatan manusia atau non-alami, seperti berasal dari benda-benda hasil produksi atau teknologi pengolahan barang tertentu. Contohnya seperti tas plastik, kaleng kemasan, botol plastik, styrofoam, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sensor proximity. Jadi, sensor proximity ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek ketika objek mendekati dalam batas deteksi sensor. Di sini sensor proximity ada 3. Yang pertama yaitu sensor proximity induktif, merupakan sensor jarak elektronik yang mendeteksi benda logam tanpa menyentuhnya. Kemudian ada sensor proximity kapasitatif, merupakan sensor yang dapat digunakan untuk mendeteksi target logam dan juga non-logam seperti kertas, kayu, plastik, kaca, kayu, cairan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu sensor proximity infrared, merupakan sensor yang dapat digunakan untuk mendeteksi semua jenis sampah yang dioperasikan untuk mengenali sampah organik. Ketiga sensor ini pada intinya berfungsi untuk mendeteksi semua jenis sampah atau membedakan antara sampah organik dan anorganik. Next yaitu mengenai sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik yaitu sensor yang bekerja berdasarkan pantulan gelombang suara untuk mendeteksi keberadaan sebuah objek tertentu yang ada di depannya. Prinsip kerja sensor ultrasonik yaitu menggunakan metode pantulan untuk menghitung jarak antara objek dengan sensor. Selanjutnya yaitu node MCU ESP8266, merupakan board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet atau Wi-Fi. Next yaitu database MySQL,
merupakan sebuah database management system menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. Selanjutnya yaitu Internet of Things. Merupakan suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Unsur-unsur IoT itu terdiri dari artificial intelligence, konektivitas, perangkat ukuran kecil, sensor, dan keterlibatan aktif. Next, yang terakhir yaitu kerajinan tangan. Kerajinan tangan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk atau karya dengan menggunakan tangan dan memiliki fungsi pakai maupun keindahan yang memiliki nilai jual. Kerajinan tangan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pakai dan juga fungsi keindahan. Berdasarkan rencana yang akan dilakukan sesuai proposal ini, maka sampah anorganik yang dibuang nantinya akan diolah menjadi berbagai kerajinan tangan oleh masyarakat, seperti vas bunga, bingkai foto, tas, hiasan meja, kap lampu, bunga hias, dan lain sebagainya. Nantinya, pembuatan kerajinan tangan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dan juga menambah pendapatan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya, yaitu saya akan membahas tentang tahapan pelaksanaan dalam proposal ini. Yang pertama yaitu studi literatur. Pada tahap ini yaitu pencarian data dan dari literatur yang dibutuhkan untuk perancangan prototipe. Nah, untuk selanjutnya yaitu rancangan awal. Dapat dilihat dari gambar, yaitu dimulai dari mengaktifkan sensor proximity kapasitatif, induktif, dan infrared. Kemudian, jika ada pembuang sampah sembarangan, maka lampu akan menyala dan berbunyi suara. Kemudian, jika tempat sampah telah penuh, maka sensor ultrasonik akan aktif yang pada akhirnya akan diproses oleh node MCU ESP8266 menuju MQTT broker. Kemudian, akan mentransmisikan data-data ke dalam bentuk database yang pada akhirnya akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi web. Yang selanjutnya yaitu rancangan hardware. Di sini dapat dilihat bahwa rancangan hardware terdiri dari input, proses, dan output, di mana sensor proximity kapasitatif, induktif, dan infrared sebagai input. Sensor proximity kapasitatif dan induktif digunakan untuk mendeteksi sampah anorganik. Kemudian sensor proximity infrared digunakan untuk mendeteksi semua jenis sampah yang dioperasikan untuk mengenali sampah organik. Dan sensor ultrasonik sebagai input yang digunakan untuk mendeteksi ketinggian sampah. Kemudian, input tersebut akan diproses oleh node MCU ESP8266, di mana data sensor akan dikirimkan oleh node MCU ESP8266 ke MQTT broker melalui komunikasi jaringan Wi-Fi. Yang selanjutnya, MQTT broker mentransmisikan data-data ke dalam database yang akan ditampilkan ke aplikasi web. Next, yaitu rancangan software. Dapat dilihat dari gambar bahwa pada intinya aplikasi ini digunakan untuk melihat jumlah setiap jenis sampah dan melihat waktu setiap sampah telah penuh. Jika sampah telah penuh, maka aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi. Next, yaitu mengenai rancangan alat. Dapat dilihat bagaimana bentuk tempat sampah, pemilah organik dan anorganik seperti yang ada di gambar. Next, yaitu mengenai pembuatan prototipe, di mana pada tahap ini dilakukan perancangan elektrik dan juga pembuatan program prototipe dari rancangan awal, rancangan hardware, rancangan software, sampai dengan rancangan alat. Kemudian dilakukan pengujian prototipe, di mana bertujuan untuk mengetahui apakah alat tersebut sudah layak digunakan atau tidak. Next, yaitu dilakukan evaluasi. Tahapan evaluasi merupakan tahapan yang paling penting karena setiap produk yang dibuat tidak bisa langsung menjadi sempurna. Maka tahapan ini sangat perlu dilakukan untuk menghasilkan data yang digunakan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Next, tahap selanjutnya yaitu penyempurnaan prototipe. Pada tahap ini dilakukan perbaikan dari prototipe yang telah dibuat, yaitu dengan menggunakan data dari hasil evaluasi. Next, yaitu yang terakhir,
pengelolaan sampah anorganik. Setelah dilakukan penyempurnaan prototipe, maka langkah selanjutnya yaitu alat siap untuk digunakan. Setelah proses selesai hingga ke tahap pengangkutan sampah, selanjutnya sampah anorganik akan dipisahkan. Yang nantinya sampah anorganik ini akan diolah oleh masyarakat sekitar menjadi kerajinan tangan. Untuk proses pengolahan sampah anorganik, maka sampah organik pertama itu akan dipilah ataupun dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian tahapan selanjutnya sampah anorganik akan dibersihkan dan siap untuk diolah menjadi kerajinan-kerajinan tangan. Yang pastinya nanti masyarakat juga akan diarahkan terlebih dahulu bagaimana dan jenis apa saja kerajinan tangan yang akan dibuat. Selanjutnya pada tahap ini juga tidak hanya membuat kerajinan tangan saja, tetapi tidak lupa juga pada tahap ini yaitu pembuatan pamflet online ataupun melakukan promosi untuk penjualan kerajinan tangan ini yang nantinya akan menghasilkan pendapatan yang akan dibagikan juga kepada masyarakat sekitar. Next, untuk yang terakhir yaitu mengenai anggaran biaya. Pada intinya anggaran biaya untuk proposal pembuatan Smart Rubbish Bin pemilah sampah anorganik dan organik ini yaitu yang pertama itu pelengkapan, di mana biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp5.355.000. Yang kedua yaitu bahan habis pakai Rp6.365.000, perjalanan sejumlah Rp1.365.000, dan yang terakhir yaitu lain-lain sejumlah Rp1.850.000. Jadi anggaran biaya yang diperlukan dalam proposal ini yaitu kurang lebih berjumlah Rp14.935.000. Baik, terima kasih. Mungkin itu pemaparan materi tugas proposal PKM yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.